Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Misti Tasi, kelas C semester 6, tugas pendidikan anti korupsi yang kedua. Di sini kami diminta untuk menjelaskan mengenai fenomena sejarah korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu dan sekarang sesudah kemerdekaan di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari api. Periode korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Budaya tradisi korupsi yang tidak henti itu didorong oleh kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggaraan negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Berbagai upaya pemberantasan sejak dulu ternyata tidak mampu mengkis habis kejahatan korupsi, karena dalam masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi aparat. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa dengan dalih sudah sesuai prosedur. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Polisi tidak lagi mengabdi kepada konstituennya, karena rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa, karena dapat berdampak membudaya tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya terbatas kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasan tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa. Baik, kita beralih ke selanjutnya tentang pembahasan. Korupsi dapat dipandang sebagai fenomena politik, fenomena sosial, dan fenomena budaya, dan sebagai fenomena pembangunan. Karena itu pula, upaya penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui strategi atau pendekatan negara, pendekatan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Berdasarkan pengertian korupsi di Indonesia dipahami sebagai perilaku pejabat dan atau organisasi yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada. Korupsi dipahami sebagai kejahatan negara. Korupsi terjadi karena monopoli kekuasaan
ditambah kewenangan bertindak, ditambah adanya kesempatan, dikurangi pertanggungjawaban. Jika demikian, menjadi wajar bila korupsi sangat sulit untuk diberantas, apalagi dicegah. Karena korupsi merupakan salah satu karakter atau sifat negara, sehingga negara kekuasaan korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa. Korupsi memiliki banyak wajah. Dalam sektor produksi, korupsi ada dari dulu sampai hilir, dari anak-anak sekolah sampai presiden. Kasus yang masih belum cukup lama adalah skandal bank. Pengertian dari sosiologi korupsi adalah salah satu fenomena sosial yang selalu menjadi racun bagi masyarakat. Perilaku korupsi yang dimana fenomena ini sudah menjadi masalah sosial yang dihadapi oleh sebagian besar negara di dunia, khususnya negara Indonesia. Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.